Waktu orang membuat Universitas Islam Madinah tu Mahmud Yunus diundang ke Madinah untuk merancang bantuan Universitas Islam Madinah. Maka sampai kini ada tanda tangan Mahmud Yunus di Madinah. Bahkan 3 hari yang lewat ada syekh di Madinah yang sempat bertemu dengan Mahmud Yunus. Ditanya orang, siapa Mahmud Yunus? Alim bin Indonesia, seorang ulama dari Indonesia. Mengerti apa? Pada buaya di Sarasah, salomanya lo di lereng Marapi, tadanang air dengan data. Dengan salam wa mulai ceramah, tandanya wa pasanang hati, batamu balik di acara BKMT Tanah Datar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantang panuah cuba malanduang sukatanana di Minangkabau. Jo maaf salam dianjuang ukua jo jangkau kok talampau. Kalilawa di Pulau Rimbang anak rusau mati tadabia. Kok gawa idak tatimpang minta ampun abonan labia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ballaghal Islam ila Minangkabau. Sungai Tarap langkau di dalam. Wa wafaqa ahlaha bi'la'i sa'nid dini wal ummah. Faqarraru adat basandi syarak basandi kitabullah. Syarak mengatur, adat memakai. Adat dan qawi, syarak dan lazim. Syarak balindua, adat dan babane. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Salawat puji saleba syukur kita pulangkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Sabarasiah salawat sajaniah salam kita pulangkan ke Nabi Muhammad junjungan alam. Bertambah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah menyampaikan agama Islam dari negari nan jauh Makkah ke Madinah, sampailah ke alam Minangkabau luhak nan tigo lareh nan duo, sampailah ke luhak nan duo Tanah Datar, sampailah ke negari Sungai Tarap atau Sungai Tarop. Boleh juga dalam tambo ke bahas Sungai Tarop ada kerajaan Bungkus Tangkai. Dan sudah puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah memberi taufik kepada nenek moyang awak nan terdahulu, yang Allah membuat landasan hidup falsafah di ranah gundukan duang, adat basandi syarak basandi kitabullah. Jemaah rahimakumullah, dalam syariat yo hakikat dalam nan laya syaratonan batin tak pakai bak biasa dalam adat di Minangkabau dan jatuh ke batang rantau. Tapi yang didaki jo janjian lawi di Subarang jo pidoman. Ada di lawi bajuru mudi, ada dialek bajuru janam, ada di pengajian panitia. Yang pertama kita hormati seluruh pengurus PKMT Nagari, kecamatan sampai yang Tanah Datar, ketua Wanan, Sibu Tarut. Kemudian yang kita hormati nenek mama dan gadang basa batuah sandi haluan marawa basa nyau nagari Labuhan Kato. Kemudian alim ulama Tuan Kuna Barampe, Imam Khatib bila Maulana Faqih Fuqaha
suluh bendang suluh nan papantang pada bendangnya sampai kapitalo nan tahu halal jo haram sah sarato bata nama ngaji hadis jo tapasia nama ngaji nahu sarato saraf mantiak maani sarato bayan. Kemudian ibu-ibu bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang cahayo rumah selendang dunia curahan hati tumpahan kasih ale nan santiang mamasak pandai mahidang saiku ayam nidabiah dua balik macam hidangan nan katana baitulah bundo kanduang diluhak nan tuo iyo tu bu iyo salah. Kemudian adik-adik generasi muda nan capek kaki ringan tangan capek kaki indak panjang ringan tangan indak pamacah panjago surau jo tapian panjawe imbau di tengah madan panjambang rudiam di rumah nan gadang. Kemudian istimewa pusat jalo pempunan ikan mulai dari bawahnya jorong yang mana jorong 3 batu lah. Ini muka ya. Pak Camat, lupa tadi. Kemudian Pak Bupati, semoga selalu berkesehatan. Kemudian orang tua kita, Pak Sadik. Jadi Pak Sadiko mengatakan tadi, apa rajin mendengar ceramah Hambo di Facebook. Termasuk ceramah Hambo nama wayak Minangkabau 15 April 2022. Hambo bersama Buya, mantap Buya, lanjutkan Buya. Dan orang lain berang kamu. Itu komentarnya 2000 dah Pak. Heboh sebab gara-gara ceramah bulan puasa. Kemudian seluruh tokoh masyarakat yang hadir kita indak wasabi kanamo gadang indak lewakan galang nan di Minangkabau seluruh pemimpin diibaratkan bak paringin gadang menengah foto nan baurek sabana tunggang mapucuak sabana bule urek tunggang cukam kabuni pucuak bule cewang kalangi badahan cupak jo gantang barang tiang barih jo balabeh babungo rimbun de adat babuah katonan bana langan tua ko di mana yang mangguak tu nak sengaja jamaah rahimakumullah sesuai do janji nan bakaran padan nan buku awak bertamu balik dalam acara BKMT sabalunnya awak bertamu di Al-Islah Pariangan kita kena dia pak mo dari ibu pastilah dia terkena judul ceramah awak di Pariangan dulu kuliah undi ya lain terkena nang kuliah undi dan merah sago enggak kena nang sirah sago nan baik budi dan endah baso 2 minggu sudah tu bahasa buang di pinturan tujuan judulnya nang kuliah undi pinturan tujuan nan sirah sago judulnya lihat dari ibu tadi pinturan tujuan yang apa ada dokter di sini jadi diulang sedulang lai mandulang ameh di Bangkahulu diulang sekali lai penyambung kaji nan tadahulu tembak bari alamat panah bari sasaran ceramah bari judul ceramah awak ini pantun juga baru supaya takana dia apa-apa ibu-ibu salamu-lamunya saya pandai menyambung yakin apa banyak yang tahu kalau do yang tahu yang apa nolak gol kemumu di dalam semak ada ditanya kemumu di dalam semak malayang seleronya walaupun ilmu setinggi tega dan sembahyang apa gunanya aku ceramah awak malam kini Majure di atas pintu mengarang di tapak tangan malompe dan nyobasi tubuh mencancang bari balandasan ceramah bari badalil. Adalilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Apa-apa melah hafisan doa nampak.
Karena tanah datar pun disumbar jadi guru tahfiz. Jadi di kabupaten, di kota lain orang membuat program tahfiz meniru tanah datar saja. Nah, membuat yang baru karena di tanah datar lah luar biasa. Dan ambo Pak Bupati sampai kini ambo walaupun ketua ini pada panjang, kau dibuka lah dompet ambo KTP ambo masih 10 ketua loh. Apa masih warga 10 ketua tanah datar je. Itu ayat pertama. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ayat lain, wa aqimis salata li zikri, dan kerjakanlah salat itu untuk mengingatku. Salat itu mengingat Allah. Kemudian qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang dalam salat mereka khusyuk. Hadis lain, cancang duo sagaragai kapanan duo salanggano kate tabatu intan ke bawah takasih bulan. Hadis tentang salat. As-salatu imadun din, faman aqamaha faqad aqamat din, faman tarakaha faqad hadamat din. Salat itu tiang agama. Sia yang menegakkan salat berarti menegakkan agama. Sia yang meninggalkan salat berarti menghancurkan agama. Itulah ayat-ayat, itulah hadis-hadis tentang salat. Ditimbang makna kato, disilau makna kaji, di situ diambil paham nan bana. Kulit manih ditipu batin, batin ditipu galo-galo, dalam nan lai adonan batin, dalam nan batin bahagikat pulau. Dalam kato raib membayang, dalam rundiang budi marangka. Tandonyo gue pakai bahuni, tandonyo alu ada dapat tidak dituri dosa lurinyo. Agai lamong kusako usang wari budaya dari dulu jawek bajawek sampai kini tibo juamo jo baso minang ceramah ambo sampaikan lain paham apa-apa jo biai-biai. Jo ulang balik. Aja bos ontawa. Le bisa diulang. Pak mama ini belakang langan tua. Dan dia teh di mana? Ini Allah yang tahu. Semoga awak tetap bersemangat di musaji yang rancak luar biasa, Pak. Jadi bagi ambo sendiri sejak zaman Nabi Adam bertamu jo Siti Hawa, iko bertamu ambo masuk musaji, Pak. Lah beribu tahun baru bisa ambo musaji. Kalau ibu orang tigo batua, ala dari lahir di sekolah, hari. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ada dulu ceramah Pak tadi. Kememu di dalam semak wal mas patah Malaya silaronya, walaupun ilmu setinggi tagak kalau tak sumbayang apa gunanya? Awak nak sumbayang? Alah, orang di rumah awak nak sumbayang? Di mawa tahu wasiko mah. Anak-anak awak, suami istri awak le rajin sembahyang. Lai masih ada suami ibu yang lalu sembahyang. Nah, lai dong aku tu jujur. Patanya lo kau papa ibu dah boleh jawab lai. Nah, papa yang menjawab. Masih ada istri awak yang pamaleh sembahyang. Agar aku jawab. Tibo di waktu itu kan ada. Tibo di waktunya. Kau pertanyaan ke ibu yang di atas lah. Masih ada anak awak yang pamaleh sembahyang. Ibu di belakang. Masih ada anak awak yang tak sembahyang.
Masih apa-apa? Lain. Awak sama-sama tahu sembahyang itu rukun Islam. Maka dari dulu dah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an aqimus shalah wa atuz zakat. Barakali dalam Al-Qur'an aqimus shalah. Ini bukan banyak yang hafiz nah. Barakali dalam Quran aqimus shalah. Dalam pede bimbuna. Apa-apa? Diam boy dah dapat dulu mah. Semua-semua dah dapat. Kau cari selapi di rumah ya. Aqimus shalah. Cari saya barakali dalam Al-Quran. Kesimpulannya Allah itu nyinyir. Nyinyir itu apa-apa kau? Nyinyir. Allah itu nyinyir dalam Al-Quran mengenakan manusia tentang salat. Kalau salat itulah yang pokok dalam agama. Kalau salatlah ditinggalkan, ibadah-ibadah lain itu murah saya meninggalkan. Tapi kalau nan 5 waktu kolah tak jago, ya insya Allah ibadah-ibadah lain itu bisa tabau-tabau. Contoh, orang azan di musajid makmur, musajid yang rancak tu, azan semua. Amo yakin tak 2 kilo, 3 kilo tak dengar suara azan. Bagi apa-apa yang sembahyang di siku, le sampai 5 sab dan sembahyang subuh apa? Apa yang orang siku? Rasul ni tak ada. Rasul tak apa mana di situ. Sambung, mari kampung apa itu. Dia sasam tak lah benar. Tidak kali mana. Mungkin ada yang sembahyang di rumah, ada yang lama lalunya. Apa lainnya susah kerana di malam hari, mungkin atau siang hari di ladang pasawah. Tapi yang namanya setiap mukmin, kalau tak ada halangan wajib mengerjakan salat. Itulah tiang agama yang tak bisa ditinggalkan. Rasulullah SAW karena salat ko sangat para lubana, maka Rasulullah pun menyuruh sahabat tirubana lah bantu ambo sembahyang apa. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Lain pernah apa-apa di minggu nampak Nabi salat. Jadi baca rohnya. Nabi menyampaikan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Awak tak pernah nampak dok. Nah nampak dewa sembahyang guru barangkali kawan aku imam awak ni nampak dewa salat. Tapi Nabi Muhammad tak pernah nampak dewa salat. Awak lain patang baru. Nabi dah meninggal 1400 tahun yang silam. Bapak ibu jemaah rahimakumullah. Awak mengenal salat itu melalui kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Guru-guru diajar awak di sekolah tentang cara salat, mulai dari cara baudua, cara basuci, cara salat sampai doa zikir sesudah salat diajarkan oleh Rasulullah. Hadis-hadisnya dituliskan oleh para sahabat, dihafal oleh para sahabat, kemudian disampaikan ke ahli hadis, dibukukan oleh Imam Bukhari, dibukukan oleh Imam Muslim. Bantu ikut cara Nabi sembahyang. Pertama Nabi salat yang ke tangan yang dibaca Allahu Akbar. Tiada yang berbeza. Kan ada yang membaca doa Allah yang kadang ada orang Minang masa Minang salah berbahasa satu bahasa Indonesia Allah Maha Besar tak pernah. Dan dulu dicuba. Kita dulu ingin dicuba lah sesekali supaya masuk berita wan. Pas hari Jumat besok kagak imam terbuka Allah Maha Besar. Orang sama saji atau level videokan keluar di YouTube, keluar di internet. Datang orang ketiga betul, terkenal ketiga betul. Tapi jangan cuba-cuba. Jamaah rahimakumullah. Itulah para ulama
menyusun menetapkan apa rukun-rukun salat, apa sunat-sunat salat, dan banyak kitab-kitab yang membahas tentang cara sembahyang. Mungkin yang paling akrab bapak-bapak di ibu adalah buku tuntunan salat lengkap, pengarangnya Moh Rifai. Ini pernah nampak di ibu dulu, kini ini nampak lah. Kita boleh jalan lah. Orang kini belajar di Siko saja. Di mana moyang? Di HP. Siko orang banyak belajar kini. Jamaah rahimakumullah. Dari sekian banyak ulama dan mengarang kitab jo bahasa Arab ataupun jo bahasa Melayu, ada di antaranya yang paling terkenal mana orang tanah datar. Siapa bisa menjawab siapa? Ulama itu dianggap ulama Minang pertama dan menulis kitab, mengarang kitab, menulis buku. Bayangkan orang batu sangkar. Mahmud Yunus Patanggo tinggal bro. Itulah ulama pertama dan menulis cara sembahyang. Siapa kira-kira? Orang Minangkabau nya luha dan dua loh. Syekh Taib Umar indah aja loh. Dia pulang di Makkah 1894. Murid Syekh Ahmad Khatib nampak tamu sekali pulang ke Minangkabau. Dia Syekh Taib Umar. Dia sahabat itu lah. Sahabat itu lah dia. Siapa kira-kira? Kau kaji sejarah, kaji dan jarang-jarang dikaji orang. Tapi sekali dikaji kadang matoak jalan. Kan ada lo bapak lah. Ini ibu dari belakang bilang semangat. Apa cara itu? Mau basingke dan latar itu lawai banyak nagarinya. Nagarinya dari Simabua. Itu orang Simabua sih kok. Yang mana orang Simabua ke lah tangannya. Itu orang Simabua. Umar Bakri batang lagi ya baru. Dia abad-abad ulama pertama di Minangkabau yang menulis kitab. Ayah dah dapat di kami itu, yang aku salah kami itu. Kau kitab yang beliau karang. Musangajo nama membawanya. Saya Burhanuddin itu orang Madu, orang Priaman lah. Asal Paliangan sukunya betul, di Paliangan ada suku betul loh. Ambo baca syarah inilah kitab Kifayatul Ulam fi bayani arkanil Islam wa surutihi. Artinya kitab yang memadai, yang cukup, yang baru belajar pada menyatakan rukun Islam yang 5 dan syaratnya. Karangan Maulana wa Qudwatuna Syekh Ismail Minangkabawi. Tadi saya beri negari itu As-Simaburi, Simabua. Orang Simabua yang mengarangnya. Dikarangnya di Makkah tahun 1800-an. Kan ada orang Simabua tadi nah. Ada kampung ketek di Simabua taluk Balangobo. Dia tahu orang Simabua. Ada nama kampung taluk Balangobo situ. Lalu tahu dia tak? Cari-cari dulu ya. Dalam sejarah beliau disebutkan beliau itu lahir di Taluk Balango, Simabua tahun 1700-an. Ada yang menyebut 1720, ada yang menyebut 1760. Dan beliau wafat di Makkah, punya keluarga di Makkah, anak keturunan beliau banyak di Makkah. Ya, termasuk salah satunya yang kemudian hari menikah dengan keturunan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, orang Piaro yang menjadi imam di Masjidil Haram Makkah, yang menjadi khatib di Masjidil Haram Makkah, yang menjadi guru di Masjidil Haram Makkah selama 20 tahun. Pada atas saja murah awak. Kau pai wak murah
Ustaz yang cukup umrah lah. Baik umrah tu yang jadi imam yang khutbah orang kampung awak. Barangkali sana nanti di sesuatu yang mau orang kampung awak. Itulah santiangnya orang Minang tempo dulu, dan itulah hebatnya orang Simabua tempo dulu sampai menjadi ulama di tanah sucinya. Siapa nama tadi? Ismail Simabur. Tinggal kita dulu orang mau ceramah hari alunya soaleh deh. Jemaah rahimakumullah, menyambung kaji di Pariangan dulu, di mana letaknya adat basani syarak basani kitabullah. Waktu Islam itu datang ke negari awak, rancak tibo elok pananti dibuka palang pintu rumah gadang baru diang cie jodoh. Akhirnya dapat boleh dan sagolek pijak dan sarayang adat basani syarak basani kitabullah. Ditambahlah rukun banagari, syarat nagari di Minangkabau, babalai, bamusajik, bapandam, pakuburan. Tiok nagari harus ada musajik. Dan itulah awal yang menegakkan agama Islam di Minangkabau. Mulanya tiok nagari ada musajik, harus ada surau tiok nagari. Cuma di orang tambah banyak tu taruh dari ibu-ibu, tambah dua anaknya taruh. Batanya mau ibu-ibu Malayan itu cari tu orang bahre apa antara ibu dia mati tu mana bahre melahirkan tu lebih percaya apa tu tak percaya apa tu bu dia sakit melahirkan tu bu dia bahre antara ibu dia mati dia mana tu tapi kau bertambah dia cik jadi dua tiga sampai 5 7 9 lah ya ada ibu dari belakang ada 10 anak lagu mana ada kan coba hitung sampai 10 dulu iyo apa dulu iyo kalau ini orang itu pada kui anak si jadi dua apa bini cik lagi ni kalau dulu macam apa jadi sudah bertambah Pak kan orang lebih guna apa cerita saya. Jamaah rahimakumullah. Jadi baitulah awal Islam di Minangkabau musajiko harus ada di orang tambah banyak tiuk dusun, tiuk desa, ada surau-surau. Bahkan tiuk suku tu ada suraunya, surau orang Jawa, surau orang Payobada, surau orang Melayu. Kalau lah ada surau lah ada musajik, harus ada lo imam yang kaya di imam, yang parasih bacaannya yang fasahah. Harus ada lo yang pandai membaca ketubah, harus ada lo yang jadi khatib, harus ada lo yang rancak suaranya untuk azan di waktu diangkat lo orang menjadi bilal. Para dulu gak sedang nan alim, tahu cara sembahyang, bisa mengajar mengaji. Itulah nan disabui tuanku nan barampe, harus ada di tiuk-tiuk musaji, harus ada di surau-surau suku. Jadi orang Minang dulu tu balomba-lomba jadi buya, balomba-lomba jadi ustaz. Tiuk suku tu berusaha supaya wado malin suku, supaya kamanakan tu bamamak syarat. Jadi kalau awak mengaji di dalam adat, mamak di Minangkabau tak bagi ibu. Pertama mama adat, itulah biologis itu, saudara laki-laki ibu. Ada mamak syarat. Orang dalam suku nan tahu jo kaji halal haram sah serato batah. Aib di Minangkabau kalau dalam suku tu babuya kabuya orang, ka ustad orang. Kau tiba hari bayak bulan bayak amarental dia sama lah itu pasal kasar itu.